Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Di tengah kontroversi penunjukan Rifan Fajarsyah alias Ivan Seventeen sebagai dirut PT Produksi Film Negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Komisi 6 Jumat pagi melakukan sidak ke kantor PT PFN di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tiba sekitar pukul 9 pagi, Dasko dan rombongan menunggu di rut PT PFN yang baru, yakni Ivan Seventeen yang terlambat sekitar 40 menit. Setibanya Ivan, Dasko dan para anggota DPR berkeliling meninjau langsung gedung PFN yang sudah tidak terawat. Dasko mengakui memang sengaja melakukan sidak ke kantor PFN sebagai bentuk dukungan ke pengurus yang baru. Dasko juga menekankan komitmen pemerintah akan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan juga para pengurus baru PFN yang optimis dan bersemangat. Tadi kami memberikan semangat, semoga dan juga ucapan semoga mereka dapat bekerja dengan baik. Benar-benar ini sangat. Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Rifan Fajarsyah atau Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara menimbulkan keheranan di kalangan sejumlah insan perfilman dan juga publik figur Indonesia. Mereka yang telah lama berkecimpung di industri film menyampaikan reaksi di media sosial. Melalui akun X pribadinya, Fedi Nuril memberi kritik keras. Menurut Fedi, kemampuan dan pengalaman serta prestasi Ivan Seventeen di dunia film Indonesia tidak jelas, mengingat background karir Ivan Seventeen bukan berasal dari industri film. Sementara itu, Saudara, banjir kritik juga terlihat dalam unggahan akun Instagram @BigAlphaID yang menjadi medium bagi sejumlah figur publik menanggapi keputusan tersebut. Sejumlah tokoh perfilman mencurahkan kritik mereka di kolom komentar. Petinggi, vokalis band Seventeen, Rifan Fajarsyah yang dikenal dengan Ivan Seventeen, kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Yang menarik, ternyata beberapa bulan sebelum dilantik, Ivan sempat merilis lagu yang terinspirasi dari Presiden Prabowo Subianto. 17 Oktober 2024, Ivan merilis lagu berjudul Pernah di Sana yang ia bawakan bersama ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah. Lagu ini disebut-sebut menggambarkan perjalanan politik Prabowo yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada itu tercatat pernah maju menjadi caleg DPR RI untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Partai Gerindra pada 2014. 5 tahun kemudian, Ivan kembali menjadi caleg DPR untuk Dapil Kalimantan Barat 1 lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi kesempatan politik belum datang padanya. 2 hari usai ditunjuk sebagai dirut PFN, Ivan langsung menerima kedatangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan rombongan dari Komisi 6 DPR. Kunjungan mendadak DPR ke PFN ini dinilai Ivan sebagai bentuk perhatian dan dukungan bagi dirinya dan jajaran direksi PFN. Teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif, sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari dan seharian kita berbicara pada teman-teman yang ada di DPR bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN.
alhamdulillahnya hari ini dosanya Bos Andre. malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sikap, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di Hari bersejarah dan Jumat berkah. hari yang bersejarah. Jumat berkah. Kini, di tengah kritik sejumlah sineas perfilman karena latar belakangnya yang lebih dikenal sebagai musisi, Ivan berjanji akan memulihkan kondisi PFN yang sudah sejak lama tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah bergabung bersama kami sineas muda yang baru saja kita ke informasi apa kemudian tanggapan dari Ivan Seventeen atas kritik pengangkatan dirinya sebagai Dirut PT Produksi Film Negara. Petang ini kita sudah bergabung bersama dengan Rivian Fajarsyah alias Ivan Seventeen. Mas Ivan, halo, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke, saya mau mengucapkan dulu selamat untuk pengangkatan dan hari ini juga tadi ada sidak ya dari Komisi 6 DPR. Oke, sebagai musisi kemudian juga vokalis band, gimana ceritanya bisa ditunjuk jadi pimpinan dari PFN? Yaitu ada salah satu dari orang dari Kementerian BUMN yang menunjuk, awalnya menelpon gitu ya, menghubungi, nge-reach, terus menunjuk saya untuk jadi direktur utama di PFN. Oke. Kalau gitu awalnya bagaimana sampai bisa diminta Presiden Prabowo untuk memimpin PFN? Wah, kalau itu juga aku nggak tahu, Mbak. Tidak tahu sama sekali, tidak ada yang menghubungi? Ya, tidak. Jadi langsung dari waktu itu aku dihubunginya langsung dari teman-teman di Kementerian BUMN. Justru dari Kementerian BUMN ya? Ya. Belum ada, pernahkah ngobrol juga dengan Menteri Kebudayaan sebelum ditunjuk? Menteri apa, Mbak? Menteri Kebudayaan? Fadlizon. Pak Fadlizon belum pernah juga ngobrol. Berarti artinya langsung diangkat? Iya, langsung ditunjuk. Oke, langsung ditunjuk ya. Oke. Background Mas Ivan ini kan kemudian musisi, pernah juga menjadi eksekutif produser ya di film. Nah kemudian kalau dilihat-lihat setelah kemudian ditunjuk ini kemudian juga publik juga banyak tahu, apa yang kemudian jadi rencana Anda untuk memperbaiki industri film Indonesia? Ya itulah. Ini aku pengen sedikit cerita sebenarnya. Cerita kalau sebenarnya pada saat penunjukan itu aku sedikit banyak sudah tahu kondisi PFN yang sebenar-benarnya. Walaupun hanya luarnya saja ya. Jadi kan kebetulan pada saat penunjukan aku juga langsung mencoba menghubungi BOD yang lama, direksi yang lama itu, Dirut yang lama namanya Pak Dwi. Pak Dwi itu kebetulan berasal dari pejabat Telkom. Jadi tidak berasal dari dunia industri kreatif sama sekali. Tapi yang teman-teman BOD lama melakukan ini memang luar biasa dalam hal survival, dalam hal mempertahankan PT PFN ini tetap hidup gitu kira-kira. Jadi kurang lebih aku udah tahu lah permasalahannya. Cuma memang pada saat aku masuk setelah pelantikan agak sedikit kaget lah gitu ya pada saat ternyata kondisinya ini memang jauh lebih menyedihkan dari apa yang aku perkirakan sebelumnya gitu kira-kira. Teman-teman di luar sana itu kan nganggapnya wah ini Dirut BUMN gitu. Ini harus aku jelaskan, harus aku klarifikasi dulu kalau ternyata BUMN itu tidak semua besar gitu, tidak semua dalam tanda kutip gaji karyawannya tidak semua berasal dari APBN. PFN ini adalah BUMN kecil yang terlupakan semenjak pisah dari Departemen Penerangan. Ini PFN ini kayak layang-layang, Mbak, kira-kira begitu ya. Terombang-ambing, nggak jelas mau kemana, mau ngapain itu nggak jelas. PFN ini punya studio lah ya, studio buat produksi film, ruangannya punya, tapi alatnya nggak ada. Kita kebetulan PFN ini sempat dapat bantuan dari pemerintah Jepang untuk alat-alat produksi di tahun 1990-an, tapi di tahun 2000-an itu hilang di curi pegawai.
Jadi kondisinya menyedihkan sekali. PFN ini harus bertahan hidup dari penyewaan ruangan, ada yang disewain ke LBH, coffee shop, ada yang jadi menyewakan lahan parkir, Mhm. di belakang tuh menyewakan buat eh, Mhm. kicau burung gitu ya, buat kicau burung. Jadi Mhm. ada gaji karyawan yang selama 6 bulan Jadi itu Anda yakin Anda bisa menyelesaikan masalah yang ada di industri film di insya PFN? Allah. Karena sebenarnya begini loh, yang diperlukan kan sebenarnya kehadiran negara untuk PFN ini sendiri. Mhm. Faktanya orang lapar disuruh berkarya, disuruh mikir itu nggak bisa kalau menurutku. Ini jadi gini, aku mengerti sih ke depannya tugasnya, tanggung jawabnya sangat besar, dan oleh karena itu kenapa komisaris utamaku dan komisaris utama di PFN sekarang itu adalah aktor dan aktris legendaris dari Indonesia. Ada Ibu Yesi Gusman dan juga komisarisnya itu Bapak Arswendi Nasution. Mhm. Aku sadar sekali, aku banyak sekali masih harus belajar gitu. Cuma aku berpikir begini, perekonomian di PFN sendiri ini secara bisnis sebagai badan usaha ini harus diperbaiki dulu. Jadi Anda yakin meskipun dengan minim latar belakang dari industri film? Yakin insya Oke. Allah, yakin insya Allah. Oke. Karena ini, ya. Mas Ivan, ini juga jadi menarik ya, penunjukan Anda ini kemudian dikait-kaitkan dengan lagu ya. Pada Oktober 2024 kan Anda merilis lagu, judulnya Pernah di Sana, yang di video klipnya menampilkan Presiden Prabowo. Ya, kalau Anda disebut-sebut, Anda kemudian jadi dirut PFN karena ada kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, apa tanggapannya? Enggak lah. Saya ini kan biar gimana pun seniman ya. Musisi, berkarya tuh jujur aja dari dulu. Lagu Pernah di Sana yang aku dan ada teman dari Jogja, produser musik, ciptakan Pernah di Sana, itu intinya bercerita tentang sebuah pengorbanan. Intinya begitulah ya, bahwa orang yang sukses itu pasti harus berjuang dulu gitu. Seperti misalnya ke apa ya, cobaan-cobaan dan kesusahan yang pernah aku alami, disinilah aku sekarang gitu kira-kira. Cuman waktu itu kenapa aku mengidekan Pak Prabowo, karena kita tahu Presiden Republik Indonesia kita pada saat ini bisa dilantik jadi presiden itu sudah melewati kekalahan yang berulang kali. Nah, aku pengen seluruh masyarakat Indonesia yang lagi berjuang mengambil atau bisa memandang presiden kita sekarang itu sebagai sebuah contoh motivasi, kalau kegagalan jangan takut gitu, jangan berhenti menghadapi kegagalan. Faktanya itu sebenarnya. Jadi ini bukan hanya bercerita tentang dalam tanda kutip Pak Prabowo, tapi bercerita tentang pengalaman hidup kita semua lah, gitulah kira-kira. Dan aku pengen, jadi kenapa aku waktu itu minta izin untuk menghadirkan Pak Prabowo di sana, dan alhamdulillah beliau mau gitu ya, karena ini memang lagu yang sifatnya motivasi, Mbak. Oke. Mas Ivan, jadi bagaimana visi Anda ke depannya dan juga bagaimana nanti caranya bisa menggait semua sineas-sineas yang perfilman ada di Indonesia untuk memajukan industri film Indonesia? Ya, pada intinya aku coba benahkan PFN dulu. Alhamdulillah setelah lebih dari 20 tahun ya, bahkan PFN ini tidak pernah dihadirkan di sidang RDP Komisi 6. Alhamdulillah hari ini teman-teman dari Komisi 6 ada 16 orang, semua datang. Alhamdulillah Wakil Ketua DPR Bapak Dasko datang ke sini. Alhamdulillah tadi malam saya ditelepon sama Pak Erick Thohir. Jadi alhamdulillah kedepannya insya Allah negara akan hadir untuk membangun dan memperbaiki PFN. Jadi secara pondasi kuat dulu, baru kita bangun ekosistem yang bagus. Aku pengen sebenarnya kedepannya PFN ini menjadi hub, ya. menjadi sarana, menjadi fasilitator untuk para sinias. Anda juga minta diberi kesempatan ya untuk membuktikan? Iya, kenapa Mbak? Minta juga diberi kesempatan untuk membuktikan Anda bisa? Ya, insya Allah. Oke. Maksudnya begini. Ini bukan hal yang dalam tanda kutip enak-enak, ongkang-ongkang kaki, nerima gaji, bukan gitu. Kalau ada siapapun yang mau menggantikan saya, monggo gitu. Tapi kalau aku ditunjuk, itu aku tidak akan mundur. Aku diberi tugas, itu aku akan terus berjuang sampai aku. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Direktur Utama PT PFN Ivan Seventeen di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Mas Ivan.
Terima kasih.